Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam pembahasan budak mudabbal. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Wa yajuzu dan boleh lahu ai lisaidi, maksudnya adalah boleh bagi said, bagi tuan, ayyabi'ahu, apa menjual siapa saidhu pada mudabbar, ay al mudabbaru, maksudnya adalah budak mudabbar, fi halihayatihi, di waktu hidupnya said, wa yabtulu, dan batal tadbiru, apa tadbirnya mudabbar. Jadi bagi si said, bagi tuan ini terhadap budak mudabbar boleh menjualnya di waktu hidupnya. Namun ketika si Said berkata seperti itu atau sudah dijual ke orang lain, maka tadbirnya atau mudabbarnya batal. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini si Said, nih si budak, kata Said berkata kepada budak, jika aku mati engkau merdeka. Maka ketika si A beneran mati, maka si B beneran merdeka. Tetapi dalam perjalanan si A menjual si B ke si C misalkan. Artinya si B ini milik si C, maka mudabbarnya atau tadbirnya adalah batal, seperti itu. Kemudian walahu, dan boleh, maksudnya boleh bagi Said. Walahu, dan bagi Said, aidon juga, at-tasarrufu, adapun mentasarrufkan, fihi, di dalamnya, abdun atau hamba atau mudabbar, bikul lima, dengan setiap sesuatu, yuzilu, yang menghilangkan apa ma'al milka, pada kepemilikan. Kahibatin, seperti contohnya hibah, ba'da qabdiha, setelah diterima, setelah menerimanya hibah, au ja'lihi, atau menjadikannya budak, sodaqon, akan mas kawin. Jadi baginya si Said juga, selain ia boleh menjualnya, dia juga boleh menjadikan kepemilikan terhadap budak itu hilang, seperti memberikannya ke orang lain setelah memang orang lain itu menerimanya hibah tersebut, atau menjadikan sebagai mas kawin. Seperti itu. Si Said berkata kepada orang lain, saya hibahkan budak ini, ya hilang kepemilikan, artinya batal tasarrufnya, atau menjadikan sebagai mas kawin. Boleh juga. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa tadbiru, dan adapun tadbir, ta'liqu adkin, ialah menggantungkan kemerdekaan, bisifatin, dengan suatu sifat, fil azhar, di dalam kaul yang azhar. Jadi mudabbar adalah menggantungkan kemerdekaan budak dengan sifat, menurut pendapat yang azhar. Ya disifati, jadi merdekanya disifati. Kalau aku mati, engkau merdeka, ini kan suatu sifat. Wa fi qaulin, dan ialah dalam suatu pendapat, wasiatun, adapun wasiat, lil abdi, pada budak, bi'atskihi, dengan merdekanya budak. Jadi di dalam suatu pendapat atau suatu kaul ini disebut dengan wasiat, karena wasiat memang perkataan biasanya orang yang mau meninggal. Jika aku mati, engkau merdeka, ini kan bentuknya wasiat juga, seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa alal azhar, maka menurut pendapat yang azhar, lau ba'ahu, seandainya menjual padanya abdun atau mudabbar, as-saidu, siapa tuan, summa malakahu, kemudian memiliki siapa said hu pada budak, lam ya'ud, maka tidak kembali at-tadbiru, apa tadbir atau memerdekakan, alal madhab, atas pendapat madhab. Nah, ini lain lagi masalahnya. Jika seandainya saya contohkan ya, A
B, C. Ini tuan, ini budak, ini orang ketiga. Si A menjual si B. Artinya dia si A sudah berkata begini, jika aku mati engkau merdeka. Sudah berkata demikian. Namun di suatu perjalanan si A menjual kepada si C budak ini. Artinya budak ini kan milik si C jadinya. Seperti itu. Kemudian setahun kemudian si C bosan menjual lagi kepada si A. Artinya budak ini kan milik si A kembali. Apakah tadbirnya batal atau tidak? Aku tahu tadbirnya itu kembali atau tidak. Maka tadbirnya ini tidak kembali. Jadi perkataan saya, jika saya mati engkau merdeka ini batal, tidak kembali. Artinya harus diulang jika mau mengatakan demikian lagi. Seperti itu. Kemudian hukmul mudabbari, dan hukum budak mudabbar fi hayatis saidi, di masa hidupnya tuannya. Hukmul abdi ialah seperti hukumnya budak al-kinni, yang murni apa budak. Jadi budak mudabbar saat majikannya masih hidup, hukumnya adalah seperti budak murni, seperti itu. Wahina izin, dan ketika itu takunu ada aksabul mudabbari, apa pekerjaannya mudabbar li saidi ialah untuk tuannya. Dan kalau demikian memang hasil dari pekerjaan budak mudabbar, kalau memang itu budak murni, maka adalah milik sang majikan. Jadi pekerjaannya budak mudabbar adalah milik sang majikan. Kemudian wa in kutila, dan jika dibunuh al mudabbaru, siapa budak mudabbar, walisaidi, maka ialah bagi si Said al qimatu, adapun harga. Jadi jika budak mudabbar ini dibunuh, maka majikan berhak menerima ganti rugi harganya. Jadi berhak menerima ganti rugi harganya. Ya, entar dulu bentar ya. Aukutia, atau dipotong al mudabbaru, siapa budak mudabbar dipotong organ tubuhnya, misalkan ada yang motong. Walisaidi al arsyu, maka bagi tuannya al arsyu, adapun ganti rugi. Atau anggota budak mudabbar tersebut dipotong, maka majikan berhak mendapatkan ganti ruginya. Jadi dia berhak mendapatkan ganti ruginya dari orang lain. Kemudian wayaboko, dan tetap tadbiru apa hak merdeka bihalihi, dengan keadaannya, dan status mudabbarnya tetap seperti semula. Wafiba dinusahi, dan ialah dalam sebagian naskah hukmul mudabbari, adapun hukum budak mudabbar fi hayati saidi, di dalam masa hidup tuannya. Hukmul abdi ialah budak hukum ialah hukum budak al-kinni, budak yang murni. Jadi di dalam sebagian redaksi ungkapan budak mudabbar saat majikannya masih hidup, hukumnya adalah sama dengan budak murni, seperti yang dijelaskan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.